Nah, kita langsung masuk ke topik hari ini untuk build a trade idea. Nah, jadi sebelum kita masuk ke detailnya ya, ini ada sedikit reminder dulu nih. Jadi how to best use this topic. Nah, jadi sebelum kita mulai sebagai reminder, nah ini teman-teman tetap selalu ingat ya, trading ini bukan tentang menghafal teori ataupun mempelajari metode secara kaku ya. Nah, tetapi lebih kepada bagaimana untuk dapat memiliki trading rutin yang teratur dan objektif, termasuk penerapannya secara konsisten. Nah, sehingga bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas trading secara disiplin kuncinya, dan juga konsisten dari waktu ke waktu, supaya nanti kita bisa berhasil mencapai kondisi profit konsisten atau consistently profitable. Nah, jadi di sini ada satu pertanyaan yang cukup krusial. If you're not consistent on what you're doing, how could you expect to be consistently profitable? Jadi maksudnya apabila kita nggak konsisten di dalam melakukan aktivitas atau trading rutin kita, gimana caranya kita bisa expect kita bisa berhasil konsisten profitable. Nah, karena untuk mencapai konsistensi di trading, artinya semua yang kita lakukan seputar trading termasuk juga daily life atau daily habits ya, ini semuanya mesti konsisten nih, karena nggak kerasa satu sama lain itu hubungannya saling support gitu loh. Nah, makanya penting kalau kita punya trading rutin yang konsisten, yang teratur, harapannya juga bisa memberikan support system yang solid untuk keberhasilan trading kita. Nah, topik kali ini nanti teman-teman kemungkinan besar akan terlihat cukup wordy ya. Jadi di part satu ini untuk ini dulu untuk penjelasan atau narasi dulu, nanti part 2 kita masuk ke case tadi. Nah, part satu ini lumayan wordy. Nah, cuman secara purpose atau secara tujuan memang sengaja saya detailkan satu persatu nih, mulai dari higher time frame, middle time frame sampai lower time frame. Nah, tujuannya apa? Untuk dapat membantu melatih kemampuan mengumpulkan informasi yang lengkap di chart agar proses perencanaan trading ini dapat berjalan dengan solid. Nah, tujuannya adalah agar trader secara personal bisa benar-benar memahami kondisi pergerakan harga dari waktu ke waktu, dan dengan jelas harus mengerti tentang peluang apa yang cukup high probable, atau kalau kita menggunakan persepsi atau perspektif resiko, peluang mana yang less risky dibandingkan peluang lainnya. Nah, ini untuk dapat kita manfaatkan di pasar. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu, trader bisa benar-benar melakukan analisa secara mandiri dan penuh percaya diri. Nah, jadi jika di awal ini masih terkesan cukup rumit ya, karena sekali lagi memang sengaja saya buat lumayan padat nih untuk yang part 1. Jangan teman-teman jadikan beban untuk secepatnya dipahami ya, apalagi untuk dihafalkan. Jadi nggak ada tuntutan untuk harus dihafalkan ataupun secepatnya dipahami. eh, apa Pergunakan waktu masing-masing sama kemampuan pemahaman masing-masing secukupnya. Nah, tetapi yang penting itu pergunakan detail di topik ini sebagai reminder dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan teman-teman nanti. Nah, sampai skill personal sudah benar-benar terlatih dan semuanya bisa berjalan secara otomatis atau yang biasa kita kenal dengan subconscious level. Jadi secara alam bawah sadarnya itu udah bisa menjalankan rutinitas, termasuk gimana caranya build a trade idea dari A to Z, dari A sampai Z itu high time frame, middle time frame, lower time frame ini udah semuanya serba lengkap gitu. Nah, jadi tujuannya, nah, sekali lagi memang saya sengaja detailkan, cuman teman-teman nanti dalam penggunaannya bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan ya, dari waktu ke waktu. Kalau misalnya teman-teman sometimes waktu analisa pasar, aduh ini sebenarnya di higher time frame apa sih yang saya perlu lihat? Nah, teman-teman bisa kembalikan lagi ke video ini atau ke part 1 di build a trade idea. Nah, teman-teman nanti bisa lihat fungsi atau detail dari masing-masing time frame, higher time frame, middle time frame, sampai low time frame. Apa aja sih kira-kira yang perlu dilihat ataupun yang perlu di marking. Nah, itu teman-teman bisa pergunakan sebagai pedoman seterusnya ya gitu. Jadi sekali lagi jangan jangan keburu harus cepat dipahami, tapi bisa jadikan pedoman untuk jangka panjang. Oke, kita mulai ya untuk yang part 1. Oke, nah bagian yang pertama ini reminder juga ya, nih teman-teman mungkin kalau misalnya masih ingat di topik yang sebelumnya kita pelajari di multi time frame analysis. Nah, ini dua slide yang pertama ini saya kutip langsung dari materi multi time frame analysis kita ya. Nah, jadi saya sengaja kutip dari sana sebagai reminder dulu. Nah, ini saya bahas secara singkat aja. Jadi understanding your time frame.
Nah, sebelum menyusun suatu trade idea, memahami tujuan penggunaan dan fungsi dari setiap time frame di dalam trading ini menjadi hal yang sangat krusial sehingga rutinitas trading dapat senantiasa berjalan secara konsisten dari waktu ke waktu, termasuk dalam mencari peluang di pasar. Nah, untuk menyegarkan atau refresh kembali pemahaman tentang multi time frame analysis, beberapa tujuan spesifik dari masing-masing time frame yang kita pergunakan berdasarkan triple screen method, itu teman-teman bisa baca lagi di sini ya. Nah, mulai dari higher time frame kita atau H4, tujuan yang pertama ini melihat gambaran dan tren yang lebih besar. Yang kedua, mencari dan menandai area perhatian yang high probable, di mana kemungkinan bias middle time frame mungkin akan menuju selanjutnya, atau di mana kemungkinan tren middle time frame ini akan berakhir. Yang ketiga, memahami narasi higher time frame yang bisa mendukung ataupun bertentangan dengan narasi middle time frame. Nah, jadi 3 tujuan utama dan 3 tujuan dasar higher time frame ini ya. Nah, nanti pengembangan atau detailnya kita bahas hari ini di topik yang baru. Nah, kemudian kalau kita masuk ke middle time frame atau M15, ini sama kita ulangi prosesnya, tapi untuk melihat bias, tren, dan momentum dari pergerakan harga terkini. Jadi, the most recent bias sama the most recent trend yang tentunya kita bisa tradingkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, tujuannya untuk mencari dan menandai area perhatian atau point of interest terdekat untuk peluang trading yang potensial. Nah, jadi higher time frame atau A4 ini untuk gambaran besar atau bigger picture-nya ya. Nah, sementara middle time frame ini untuk konfirmasi bias terkini dari pergerakan harga sekaligus untuk mencari point of interest atau peluang yang kita bisa manfaatkan. Nah, yang ketiga dikombinasikan dengan lower time frame, middle time frame ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan presisi area perhatian dengan penggunaan refinement ya, sekaligus mencari potensi area perhatian tersembunyi. Nanti kita bahas juga detailnya. Sekali lagi nih hanya refresh dari topik multi time frame analysis. Nah, untuk LTF kita ada 2, yang pertama M1 atau 1 menit, yang kedua 5 menit. Nah, lower time frame ini kita pergunakan untuk melihat detail price action, baik yang dapat mendukung trade idea dari narasi middle time frame ataupun sebaliknya ya. Yang kedua ini untuk mencari konfirmasi dan entry level yang lebih presisi. Nah, setelah harga mencapai area perhatian middle time frame, baik untuk pro trend ataupun counter trend. Sementara untuk tujuan yang ketiga, ini untuk melihat bias pergerakan harga dengan skala yang lebih kecil untuk potensi peluang trading menuju area perhatian middle time frame kita. Nah, ini biasanya yang kita kenal dengan counter trend atau sering kita sebut istilah buy to sell atau sell to buy. Jadi sambil menunggu harga kembali ke point of interest middle time frame kita, nah ketika harga memitigasi area-area atau SD zone dari price action sebelumnya yang masih fresh ya. Nah, sambil menunggu harga kembali ke point of interest middle time frame, kita bisa manfaatkan dulu peluang short term counter trend dengan mengikuti momentum atau order flow yang terlihat di lower time frame. Nah, utamanya kalau untuk counter trend, apabila kita tidak memiliki point of interest dari middle time frame-nya ya, kita bisa menunggu sampai at least M5 ini ada bullish shift atau bearish shift, sehingga terbentuk point of interest yang baru. Nah, dari sana nanti kita bisa cari peluang counter trend menuju sekali lagi point of interest middle time frame. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini sekali lagi ada di multi time frame analysis. Nah, slide yang kedua ini juga sama, kutipan dari multi time frame analysis terkait dengan top down analysis. Nah, detailnya juga sama persis nih. Saya cuma kutip dari sana. Dimulai dari higher time frame dan lanjut ke middle time frame. Yang penting pahami tentang apa yang sedang terjadi atau terbentuk saat ini di pergerakan harga. Beberapa pertanyaan yang bisa menjadi gambaran dasar dalam melakukan analisa secara komprehensif 1-8 ya. Ini nanti teman-teman bisa ulangi terus nih di semua time frame. Yang pertama, bias atau struktur apa yang terlihat secara gambaran besar. Jadi ketika kita masuk ke blank chart, yang utama kita pengen melihat secara struktur atau bias ini gambaran besarnya apa sih? Bullish atau bearish. Nah, jadi bisa plot ininya ya, structure atau structural point-nya. Nah, dilihat arah pergerakan secara overall, secara order flow-nya itu bullish atau bearish. Yang kedua, fase pergerakan apa yang sedang terjadi? Apakah harga ini berada di dalam fase pergerakan impuls atau fase pergerakan pullback atau koreksi? Nah, ini nanti bisa kita pergunakan untuk timing entry peluang secara spesifik. Yang ketiga, kemana harga cenderung bergerak selanjutnya. Nah, jadi di dalam bullish atau bearish trend, misalnya dia di impulsive leg atau di corrective atau pullback leg-nya,
Nah, kita antisipasi kemungkinan besar harga ini akan membentuk formasi struktur yang mana, apakah kemungkinan membentuk higher high atau higher low atau lower high atau lower low. Nah, yang keempat, di mana terlihat zona terdekat yang kemungkinan besar akan dimitigasi. Nah, ini kita bicara supply demand zone, nah, ada juga imbalance zone. Nah, jadi yang nomor satu ini structure, yang kedua ini sedikit kaitannya dengan nature theory juga ya, impulsive lag atau corrective lag. Kemudian yang ketiga ini masih market structure. Nah, yang keempat ini masuk ke supply demand zone. Yang kelima ini terkait dengan liquidity concept, di mana terlihat ada likuiditas pasar sebagai tambahan confluence factor baik untuk point of interest kita, meningkatkan probabilitas point of interest tersebut bisa lebih di respect dibandingkan point of interest lainnya, ataupun sebagai tambahan confluence factor seperti inducement ataupun liquidity creation. Nah, di sini kita sebut liquidity grab atau liquidity pool ya. Nah, yang keenam, kita bicara di mana lokasi harga terkini secara pricing bisa pergunakan bantuan premium versus discount untuk melihat atau melakukan filter SD zone mana yang cukup high probable untuk kita antisipasi harga kemungkinan akan pullback cukup dalam sebelum kita mengambil suatu peluang, misalnya pro trend ataupun counter trend ya, tapi kita terapkan di time frame yang lebih kecil. Yang ketujuh, apakah ada area perhatian tersembunyi yang bisa menjadi alternatif? Ada atau tidak? Nah, ini kita terapkan multi-time frame analysis untuk keperluan refinement, termasuk pencarian hidden SD zone, dengan bantuan sama juga tadi, premium versus discount ya. Yang kedelapan, apabila antisipasi sesuai, nah ini sekaligus kita identifikasi juga di chart kemana kemungkinan besar harga akan bergerak selanjutnya. Ini kita bisa menggunakan previous high atau previous low dari middle time frame atau higher time frame kita sebagai tujuan pergerakan harga atau target ya. Bisa juga kita target supply atau demand zone selanjutnya yang belum termitigasi, ataupun kalau misalnya kelihatan ada liquidity pool seperti equal highs, equal lows, atau trendline liquidity yang bisa kita pergunakan sebagai target. Nah, jadi kurang lebihnya ke 8 pertanyaan ini yang nanti teman-teman bisa pergunakan dari waktu ke waktu ya untuk membangun trade idea mulai dari high time frame sampai lower time frame. Detailnya nanti kita bahas setelah ini. Nah, hanya jika gambaran besar dan narasi dari analisa high time frame dan middle time frame ini sudah dipahami, kita bisa lanjutkan ke detail price action di lower time frame. Jadi ingat ya, kuncinya ini nih, harus selalu mulai dari higher time frame dulu, turun ke middle time frame, baru kita masuk ke lower time frame. Nah, ini lumayan sering yang sering kali jadi kesalahan teman-teman trader ya. Banyak yang keburu-buru ketika dia buka chart, hari ini pengen cepet-cepet cari peluang trading gitu. Nah, dia buka M1 atau M5 untuk cepatnya cari peluang di lower time frame. Nah, ini nanti resikonya cukup sering kita mengambil banyaknya low probable setup ya. Nah, jadi teman-teman selalu ingat pastikan bangun trade idea-nya dari high time frame dan middle time frame dulu. Hanya sampai ketika kita sudah memiliki point of interest dari kedua time frame tersebut, nah baru kita konfirmasi detail price action di lower time frame. Ya, jadi cari konfirmasi atas narasi tersebut, termasuk peluang yang potensial yang dapat kita ambil, baik menuju middle atau high time frame point of interest, ataupun dari area perhatian middle time frame yang sudah ditandai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nih sebelum kita masuk ke yang topik barunya. Nyok, ada yang mau ditanya? Ada kok. Ada ya. Ahmad sama Kurniawan, lanjut dulu ya. Lanjut. Oke. Terus sekali lagi sudah ada di multi time frame analysis. Nah, untuk yang topik barunya kita detailkan nih. Nah, jadi untuk build a trade idea, kita mulai dari time frame terbesar kita ya, higher time frame. Nah, yang kita lihat apa? Ini kita pengen ngelihat higher time frame outlook, big picture, naratif atau narasi dari higher time frame, sama objektif. Nah, jadi kalau big picture ini ya besarannya trennya seperti apa. Kalau naratif ini cerita yang terlihat di higher time frame yang seperti tadi, kalau dia bullish atau bearish, dia di fase pergerakan apa, impulsif atau korektif. Terus dia sedang impuls atau pullback, dia berada di area premium atau diskon misalnya. Terus SD zone-nya di mana? Nah, kemungkinan harga akan melanjutkan tren atau kemungkinan masih melanjutkan pergerakan koreksinya dulu. Nah, kalau objektif ini kita bicara tentang target, kemana harga kemungkinan besar akan berlanjut untuk pergerakan selanjutnya. Kalau misalnya di dalam suatu tren
pergerakan korektifnya udah berakhir. Nah, kita misalnya cari peluang di sana, di middle time frame-nya dikonfirmasi. Nah, kira-kira higher time frame kemungkinan besar harga ini akan dibawa kemana gitu. Nah, itu kita bicara tentang objektif. Nah, detailnya ini saya bagi menjadi 3 subkategori ya. Nah, ini yang halaman pertama dari higher time frame, nanti halaman kedua juga ada. Nah, saya bagi yang pertama ini tentang what to understand, yang kedua ini nanti what to mark up, apa yang perlu di mark up, sama yang ketiga itu nanti what to anticipate next. Nah, ini kita terapkan nanti di semua time frame. Nah, kita mulai dulu. Yang pertama, what to understand, apa yang perlu dipahami dari higher time frame outlook. Nah, jadi detail yang ada di sini ini sebenarnya sudah saya kombinasikan dari ke-8 pertanyaan yang sudah di draft di top down analysis tadi ya. Nah, cuma ini sudah saya rangkumkan ke dalam 5 poin yang lebih compact. Nah, jadi dari higher time frame kita mulai dulu. Yang pertama, dari perspektif order flow, kita ingin melihat bagaimana bias terkini dari gelombang besar pergerakan harga, bullish atau bearish. Nah, termasuk kombinasinya di poin kedua ya, dari perspektif market structure, fase pergerakan apa yang sedang terjadi, impulse atau pullback. Nah, ingat, order flow sama market structure, ini kita bukan bicara market structure yang secara ideal ya, tapi kita bicara secara overall direction. Nah, jadi ingat, memang di bullish market structure kan kita bicara high, low, higher high, high low, higher high, high low. Nah, cuma kalau kita bicara order flow, strukturnya nanti lebih kompleks. Bisa jadi dia sudah sempat kelihatan ada shift, tapi ternyata masih liquidity grab, dia hanya untuk melanjutkan bias atau bullish trend yang sebelumnya sudah terbentuk beberapa waktu. Nah, jadi kita bicara ini overall order flow, bukan market structure yang secara ideal. Nah, jadi untuk yang poin 1 kita lihat kemana overall direction dari higher time frame, bullish atau bearish. Nah, misalnya aja ya, harga membentuk high, seperti tadi dia mencoba break lower, ternyata dia masih respect suatu demand, dia grab liquidity, break higher. Nah, kita lihat kalau misalnya secara struktur dia bullish, kemudian higher time frame dia barusan break of structure di sana ya. Nah, kita lihat momentumnya seperti apa, impulsif atau enggak, kemudian ada imbalance atau enggak, kemudian di mana supply demand zone-nya. Nah, artinya di sini yang penting kita identifikasi kalau dia arahnya sudah bullish. Nah, kita lihat dia impulse atau pullback. Nah, kalau harga masih bergerak di dalam leg ini, artinya dia masih impulse nih. Nah, ketika kita bicara harga bergerak di sebentar. Ketika kita bicara harga bergerak di fase impulsive leg, nah ini pertanyaannya kita kan selama ini nggak bisa tahu nih, harga ini bisa aja sejak dia break higher, dia kemudian akan pullback gitu, atau mungkin dia masih bergerak lebih tinggi, pullbacknya di atas gitu. Nah, cuman ini kita bedakan kapan harga bergerak di impulsive leg atau kalau misalnya dia sudah mulai kelihatan bergerak pullback. Nah, itu untuk yang poin 2 ya. Jadi pahami harga itu sedang impulse atau sekali lagi pullback. Nah, karena ini penting untuk keperluan timing cari peluang di pasar. Nah, kalau dari yang ketiga dari perspektif supply demand, di mana zona yang high probable atau sekali lagi yang less risky untuk menjadi tujuan mitigasi harga selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya, bentar. Kalau misalnya harga dia barusan break of structure, posisi lokasi harga di sana ya. Nah, kita tinggal lihat di sepanjang impulsive leg itu di mana high probable demand zone yang kita bisa jadikan perhatian. Nah, misalnya yang paling high probable di ekstrim. Nah, nanti kalau yang di diskon atau di sepanjang impulsive leg, nanti kita pergunakan bantuan lower time frame refinement ataupun yang nanti poin kelima, premium versus discount. Nah, untuk poin keempat dari perspektif liquidity, di mana kemungkinan banyak terdapat liquidity yang cenderung menjadi tujuan pergerakan harga selanjutnya. Nah, jadi kalau dari higher time frame outlook ini kita bisa pergunakan liquidity konsep lebih banyak untuk ini ya, kemungkinan besar tujuan pergerakan harga selanjutnya kemana gitu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam bullish market structure, sebentar saya hapus dulu. Di dalam bullish market structure, harga dia barusan break higher ya. Kondisi harga berada sebentar, dia misalnya udah pullback, kemudian mencoba break higher, tapi belum tembus, kemudian dia lower lagi, kemudian dia pullback lagi, mencoba impulse lagi ya. Nah, ketika kita identifikasi di higher time frame atau H4 misalnya ada liquidity pool di atas, ada liquidity pool di bawah dalam bentuk equal highs atau equal lows ya.
Kemudian di bawah juga ada ada unmitigated demand zone. Nah, nanti tinggal kita konfirmasi ke middle time frame untuk detail price action-nya. Nah, cuma kalau dari gambaran seperti ini, nah kita bisa antisipasi high time frame-nya seperti apa? Kemana kemungkinan harga bergerak? Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalau ngelihat kondisi seperti ini di high time frame, kemungkinan besar harga akan bergerak kemana? Mitigasi supply demand-nya dulu mungkin karena ada equal low, Mhm. terus habis mitigasi baru naik lagi karena ada equal high-nya. Oke. Yang lain? Menurut Ada saya pendapat lain? Bisa bisa jadi langsung ke atas karena dia udah di eh, separuh dari range Hmm. terkini. Sudah masuk diskon. Oke. Ya, Nah, jadi kalau nanti kita bicara anticipatory skill ya atau what to anticipate next, nah ini kita senantiasa mindsetnya harus selalu netral ya. Jadi kita tetap siap dengan berbagai kondisi. Jadi semua jawaban yang teman-teman tadi sampaikan tuh semuanya valid. Bisa aja dia turun dulu mitigasi demand sekaligus sweep equal loss sebelum dia melanjutkan pergerakan bullish market structure-nya, atau malah bisa jadi dia nge-sweep equal highs dulu untuk mendapatkan fuel tambahan supaya dia kuat pullback lebih dalam, nge-sweep equal loss sebelum dia melanjutkan pergerakan bullish-nya, atau bisa juga dia karena seperti yang tadi Kurniawan sampaikan, dia sudah kembali ke diskon, mungkin sudah mitigasi demand zone di area diskon ya, tanpa harus nge-sweep liquidity di equal loss-nya, dia langsung melanjutkan bullish momentumnya, nge-sweep liquidity di atas. Nah, siapa tahu mungkin di atas dari high time frame juga kebetulan harga juga sekaligus memitigasi unmitigated supply yang kemudian malah membawa harga balik arah jadi bearish shift gitu. Jadi dari bullish menjadi bearish. Nah, jadi yang penting kita tahu nih, ketika di high time frame kita ngelihat ada liquidity pool baik di atas atau di bawah lokasi harga terkini ya. Nah, kita persiapkan skenario atau mekanisme yang kemungkinan terjadi kalau harga bergerak turun, apa yang kita antisipasi? Oh, kalau dia turun kemungkinan mau mitigasi demand, nah kita siap-siap cari peluang buy atau long di demand, kita konfirmasi di middle time frame. Atau kalau misalnya harga sudah memitigasi demand di area diskon, equal loss yang berada di bawah ini tidak harus sekarang di sweep lagi gitu. Nah, bisa aja harga bergerak naik. Nah, kalau misalnya itu yang kita antisipasi, berarti misalnya di sini kita di middle time frame kita dapat peluang buy atau long di lokasi harga terkini ya. Nah, kita bisa pergunakan equal highs di atas ini sebagai target high time frame-nya gitu. Nah, jadi tetap ya, semua jawaban yang tadi valid. Nah, yang penting ketika kita melatih anticipatory skill, pesan saya adalah jangan terlalu terikat dengan suatu trade idea atau suatu bias. Nah, siapkan skenario, minimal 2 skenario, baik untuk pergerakan turun ataupun pergerakan naik saat itu juga. Nah, itu yang biasa saya share di forecast, kan saya sebisa mungkin kalau memang di kondisi tertentu ada 2 kemungkinan harga bergerak naik atau bergerak turun. Nah, di forecast saya upayakan, saya buatkan lebih dari 1 skenario gitu. Nah, cuman memang kita bisa lihat juga ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ketika tren atau biasnya ini cukup clear terlihat ya, atau cukup kencang, atau nggak ada alasan untuk bias yang sebaliknya. Nah, bisa aja di satu kondisi memang kita lebih dominan untuk skenario satu sisi gitu, mau pelanjutan pergerakan naik atau pergerakan turun. Nah, cuman pesan saya sekali lagi, sebisa mungkin kita netral ya, siapkan skenario untuk kedua kemungkinan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika ketika pergerakan harga aktualnya itu terjadi mengikuti perkembangan pasar, nah kita sudah nggak kaget lagi, kita tinggal sesuaikan action apa untuk memanfaatkan peluang yang tersedia saat itu gitu. Nah, itu kita bicara liquidity ya. Nah, kalau yang kelima, sama tadi untuk perspektif pricing, kita bisa lihat di mana lokasi harga terkini, dia di premium area atau diskon area. Nah, untuk meningkatkan probabilitas kita, untuk mencari peluang sell ya sebisa mungkin kita cari area perhatian di kisaran premium area ya. Atau kalau kita mau cari peluang buy ya sebisa mungkin kita cari peluang di diskon area. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita di bullish market structure, harga dia barusan impulsif break higher ya,
kemudian di bawah ada unmitigated demand beserta imbalance yang ditinggalkan di sepanjang jalan. Nah, ketika harga masih di premium area, sambil kita menunggu cari buy di diskon, nah kita bisa manfaatkan lower time frame momentum atau order flow sebaliknya untuk mencari peluang counter trend dulu selama harga masih di area premium. Jadi kita sell di premium area counter trend sampai harga mungkin kembali ke zona-zona di diskon areanya higher time frame. Nah, ini untuk meningkatkan probabilitas kita di pasar. Nah, jadi itu ya kurang lebihnya untuk higher time frame outlook yang teman-teman bisa ulangi dari waktu ke waktu setiap kali melakukan forecast. Nah, pastikan 5 hal ini dilakukan. Jadi sekali lagi order flow-nya gimana, market structure-nya dia di fase mana, kemudian SD zone yang jadi perhatian di mana, ada liquidity atau enggak, dari lokasi dia di premium atau diskon. Nah, untuk membantu supaya kita enggak ada yang miss ya dari kelima komponen yang perlu dipahami tadi di higher time frame. Nah, ini teman-teman bisa lanjut ke kategori yang kedua untuk yang what to mark up. Apa sih yang perlu di marking di chart higher time frame kita atau di H4. Nah, yang pertama higher time frame structure. Jadi kalau misalnya di chart kita ngelihat kondisinya seperti ini ya. Nah, kita tandai oke, berarti di sana high, di sini low, di sana higher high, di sini higher low. Harga mungkin di bawah dia shift di sini, kemudian di sini break of structure yang berikutnya. Nah, silakan teman-teman mau tandain pakai structural point yang biasanya itu bullet icon, boleh. Atau cukup di break of structure-nya aja. Nah, mungkin dikasih anotasi ini kondisi harga berada di bullish market structure. Nah, kemudian yang kedua, marking juga SD zone-nya untuk high time frame SD zone ya, yang pasti di ekstrim, most likely ada. Nah, kemudian di decisional ini tidak selalu di H4-nya langsung kelihatan. Kalau misalnya dia ada minor pullback atau minor structure, kita bisa aja marking dari H4-nya langsung ya. Ini yang decisional, yang ekstrim di bawah. Nah, tapi kalau misalnya decisional di higher time frame yang nggak kelihatan, nah jangan lupa teman-teman nanti zoom in ke middle time frame atau M15. Nah, cari nih, intinya di kisaran diskon, ada nggak hidden zone di M15 atau mungkin bisa juga dibawa ke M5. Nah, kalau ada, tinggal di marking di sana. Nah, dari kondisi harga di atas beserta structure-nya bullish, kita punya 2 dimension zone higher time frame, nah kita tinggal cari peluang di middle time frame dengan pemahaman kalau misalnya harga pullback, kemungkinan besar dia pullbacknya ke demand yang pertama, alternatif lebih dalam demand yang kedua. Nah, jadi di M15 nih kita bisa sesuaikan antisipasi kalau misalnya di M15 dia ada shifting bearish ya dengan momentum, apalagi kalau mungkin di H4 dia ketemu unmitigated supply zone ya. Nah, itu kita bisa cari peluang counter trend dulu, memanfaatkan bearish order flow di middle time frame. Nah, sampai mana? Sampai menuju target-target di objektifnya higher time frame, area diskon atau demand zone terdekat. Kemudian yang ketiga, liquidity point. Ingat, kita punya 3 ya, liquidity sweep, manipulation, sama creation. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya demand zone kita dia ngambil liquidity nggak? Dia ada liquidity sweep nggak sebagai tambahan confluence factor. Nah, jadi kalau misalnya di skenario lain kita punya demand zone yang nge-sweep liquidity, nah dibandingkan kalau misalnya kita punya ekstrim, kita juga mungkin punya decisional ya, yang kebetulan decisionalnya di higher time frame juga dia masih di area diskon. Nah, dengan menggunakan liquidity concept kita bisa ngefilter nih, oh kemungkinan nih karena di bawah decisional demand zone itu ada trend liquidity. Nah, ini kita mesti ekstra hati-hati nih. Ini kembali ke pilihan masing-masing sesuai dengan risk appetite ya. Karena ini dia masih di konteks higher time frame, bisa aja kita expect nanti di lower time frame atau di middle time frame ketika dia kembali ke demand zone yang tidak high probable pun, ini masih kemungkinan ada aja reaksi yang cukupan nih kita bisa manfaatkan di lower time frame nih. Atau kalau memang yang konservatif ya udah fokus ke demand zone yang high probable, which is demand zone yang decisional ini mungkin cuma di marking tapi nggak dijadikan area perhatian. Yang dijadikan area perhatian ini yang di ekstrimnya. Nah, ini dengan bantuan liquidity konsep ini kita bisa ini ya lihat atau pergunakan sebagai filter zona-zona high time frame mana yang lebih high probable dibandingkan yang lainnya. Jangan lupa bisa plotting premium versus diskon area untuk ngefilter juga
zona-zona mana yang berada di lokasi yang high probable nih, which is kalau kita mau buy, sekali lagi buy di diskon, kalau misalnya mau sell, sellnya di premium. Nah, yang kelima, dengan bantuan premium versus diskon juga kita bisa pergunakan untuk mencari hidden SD zone nih. Nah, jadi sometimes ya di high time frame, sekali lagi yang tadi saya bilang, tidak selalu hidden zone itu bisa kelihatan. Nah, kadang dia cuma kelihatan ada satu candle, warnanya mungkin sama-sama bullish nih, tapi kalau dilihat ternyata secara range high dan low-nya dia inside bar gitu, dia berada di range high dan low candle sebelumnya. Nah, itu sometimes ini kita bisa kelewatan. Nah, yang bisa bantu supaya kita ini nggak miss itu tadi poin yang apa, elemen yang keempat, premium versus diskon nih lumayan sering ketika kita plot premium versus diskonnya. Nah, mata kita nanti lama-lama kelatih ya, oke 50%-nya di sana. Nah, kita langsung lihat di bawah 50% itu ada something hidden nggak di sana. Nah, bisa aja kelihatan nanti ada inside bar, atau buy to sell wick, atau sell to buy wick, atau large wick, atau kita gunakan middle time frame atau M15 refinement untuk cari kalau di H4-nya misalnya aja ya, inside bar-nya kita kelewatan nih. Nah, kita zoom ke M15, mungkin dia kelihatan nanti strukturnya lebih lebih eksplisit gitu. Kelihatan dia ada range mungkin memenuhi 4 counter trend candle pullback formation kita di M15. Nah, which is ini kalau kita zoom out balik ke H4, dia ternyata terbentuk sebagai inside bar gitu. Nah, jadi nanti bisa saling melengkapi ya. Nah, cuma jangan lupa, maksud saya konsep yang tentang hidden zone, hidden SD zone, teman-teman bisa mengacu ke topik atau materi supply demand zone juga ya. Di sana ada beberapa variasi, inside bar, buy to sell wick, sama sell to buy wick, plus large wick juga. Nah, di detailnya teman-teman bisa mengacu ke topik sana, tapi yang sebelumnya. Nah, ini ya, jadi kurang lebihnya ini yang di markup di mana di higher time frame sesuai dengan tujuan besarnya tadi. Nah, kurang lebih nanti kalau ke middle time frame juga kita ulangin, cuman mungkin ada sedikit tambahan. Yang kita masuk ke kategori yang ketiga dari high time frame outlook. Setelah kita memahami what to understand, kemudian juga kita sudah markup komponen-komponen di high time frame chart kita ya. Nah, yang penting semua informasi itu kita pergunakan, jangan lupa untuk what to anticipate next, apa yang kita antisipasi dari informasi yang terlihat di higher time frame. Nah, sekali lagi kita pengen tahu big picture, narasi, sama objektifnya. Nah, jadi menggunakan pemahaman market structure, kombinasi ya, market structure, SD zone, liquidity concept, dan order flow. Nah, jangan lupa di order flow itu kita bicara siklusnya dari balance ke imbalance, nanti rebalance lagi, termasuk juga yang lalu kita pelajari ada beberapa proses di order flow, mulai dari range, dia initiation atau impulsive move, kemudian dia mitigation atau pullback, sebelum melanjutkan atau continuation. Nah, berdasarkan semua pemahaman itu dan informasi yang sudah teman-teman marking di higher time frame, nah, rencanakan kecenderungan arah pergerakan harga selanjutnya yang diantisipasi sesuai informasi yang sudah diperoleh dan dipahami dari analisa dan markup. Nah, makanya tadi kita udah bahas di depan ya, ketika di H4-nya dia misalnya sekali lagi dia bullish, dia sweep liquidity, dia mitigasi demand, dan dia berlanjut naik, break higher lagi. Nah, kemudian dia misalnya bentuk beragam liquidity pools ya, ada di atas equal highs, ada di bawah equal lows, di bawah juga ada unmitigated demand. Mungkin ketika dia bentuk equal lows, dia sudah mitigasi decisional demand. Nah, kondisi harga di sana, nah jangan lupa tujuan utamanya adalah apa yang kita antisipasi nih ketika harga bergerak di sini, apa yang kita antisipasi. Nah, jangan lupa bersikap netral tadi. Kalau di pergerakan naik, berarti kemungkinan antisipasi kita adalah pergerakan lebih tinggi untuk mengambil likuiditas di atas, atau mungkin dia memang melanjutkan bullish secara impulsif gitu. Atau antisipasi berikutnya, kemungkinan besar ini kayaknya harga ada kemungkinan dia pullback lebih dalam, ngambil liquidity lebih banyak dari equal loss, rebalance imbalance zone yang masih tersisa, mungkin sekaligus dia memitigasi extreme demand sebelum dia melanjutkan bullish market structure-nya. Atau kalau misalnya di atas sekali lagi ada unmitigated supply zone yang lumayan dominan nih, apalagi mungkin itu dibentuk dari pergerakan bearish impulsif dengan momentum yang gede banget imbalance-nya ya. Nah, ini kita juga bisa antisipasi. Oke, berarti kemungkinan besar nih di atas ada equal highs, kemungkinan itu bisa jadi inducement untuk harga bergerak lebih tinggi, ngambil likuiditasnya,
memitigasi supply, ada kemungkinan ini bisa jadi titik balik transisi market structure yang sebelumnya bullish. Ada kemungkinan nih kalau dia mau balik arah, kemungkinan besar di sini bakal kejadian gitu. Nah, itu kita antisipasi jauh-jauh hari berdasarkan pemahaman higher time frame kita ya. Nah, jadi maksudnya ketika teman-teman di chart higher time frame sekreatif mungkin aja kembangkan trade idea yang memungkinkan dan yang lumayan terlihat jelas di saat itu gitu. Karena yang namanya forecast ini kita nggak bisa stop cuma satu kali ya. Jadi nanti sambil mengikuti perkembangan pasar lebih lanjut, karena kita bakal dihadapi nanti ada juga kondisi di mana higher time frame-nya dia nggak jelas gitu. Kondisinya dia break higher, break lower, nah cenderung ranging. Nah, di kondisi-kondisi itu mungkin kita waktu forecast kita cuma tahu oh higher time frame ini dia ranging nih. Bisa naik, bisa turun, kita nggak tahu kemana. Nah, artinya ini nanti kita akan update lagi forecast-nya. Tapi dengan catatan kita tetap melakukan antisipasi. Selama antisipasi yang kita rencanakan itu sudah bisa kita lakukan di saat kita melakukan forecast saat itu, nah teman-teman bisa kembangkan sekreatif mungkin ya. Kalau misalnya memang belum kelihatan jelas ini mau kemana, ya udah tunggu dulu gitu. Mungkin nanti beberapa jam atau kalau pagi kita forecast, nanti sore atau malam baru update forecast lagi gitu. Jadi tergantung kondisi juga ya. Nah, untuk membantu membuat antisipasi, ada beberapa pertanyaan spesifik yang teman-teman sekali lagi bisa bergunakan juga nih untuk melatih kemampuan antisipasi atau anticipatory skill di higher time frame ya. Nah, yang pertama sekali lagi sama dari perspektif order flow dan market structure, formasi apa sih yang kemungkinan akan atau sedang terbentuk? Higher high, high low, low high, low low. Jadi kalau dia sekali lagi bullish market structure, break higher. Nah, ketika dia break higher ya, harga berada di sini. Nah, kita kemungkinan ini masih mengantisipasi, oke ini kalau harga dia pullback, nah di sanalah kemungkinan higher high-nya terbentuk. Nah, ketika higher high sudah terbentuk, apalagi dia sudah memenuhi formasi 4 counter trend candle kita ya, berarti kita antisipasi selanjutnya apa? Oh, kemungkinan ini harga dia sedang pullback, kita mencari lokasi-lokasi high probable untuk kemungkinan harga mengakhiri fase pergerakan pullback-nya untuk kemungkinan di mana dia akan membentuk formasi yang berikutnya, which is di sini berarti kemungkinan higher low yang akan terbentuk kalau misalnya bullish market structure atau bullish bias ini akan berlanjut gitu. Nah, jadi lokasi harga ini kita bisa pergunakan juga untuk antisipasi ya. Formasi structure apa yang kemungkinan besar ini harga sedang dalam pembentukan. Higher high, higher low, low high, low low. Kemudian yang selanjutnya apakah cenderung untuk berlanjut impuls atau pullback dulu? Apakah baru saja terlihat pullback atau kemungkinan pullback sudah akan berakhir? Jadi dia break higher. Nah, tergantung ya lokasinya di mana nih. Kalau dia baru aja break, berarti kita masih antisipasi kemungkinan nih impulsif masih bisa berlanjut. Tapi kalau dia impulsifnya udah tinggi banget, nah ini berarti yang biasa kita sebut rawan pullback. Nah, kenapa? Karena harga sudah break higher, meninggalkan titik penembusannya udah jauh banget nih. Nah, yang kita antisipasi adalah kemungkinan dia baru akan pullback nih. Atau kalau misalnya dia udah pullback cukup dalam, sudah lebih dari 50%, apalagi sudah mencapai extreme demand ya. Nah, antisipasi kita apa? Antisipasi kita berarti kemungkinan besar pullback ini akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, kita sesuaikan antisipasinya. Jadi kalau misalnya udah di kondisi ini, contoh ya, ketika harga dia masih impulsif, up-nya tinggi banget nih, meninggalkan titik penembusan structural point-nya udah jauh banget. Nah, di sini kalau ada peluang counter trend, kita bisa ikuti dulu nih. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah pullback-nya udah dalam banget, apalagi udah mencapai area extreme demand dari high time frame ya. Kalau misalnya di middle time frame-nya dia masih bearish structure nih. Terus break of structure yang terakhir ini juga masih impulsif, ada supply zone di sana. Nah, ini tidak harus kita paksakan mencari peluang sell di sana ya. Karena apa? Karena kita tahu dari cerita atau narasinya higher time frame, ini harga sudah kembali cukup dalam ke area yang high probable untuk kemungkinan buying pressure masuk lagi nih. Nah, justru di kondisi-kondisi ini kita malah antisipasinya mungkin lebih prefer cari buy to sell dari konteksnya M15 ya. Jadi M15-nya bearish, harga kembali ke demand H4, mungkin kita refine dengan demandnya M15 juga. Nah, harga kembali ke sana, kita malah cari konfirmasi untuk cari peluang buy to sell. Siapa tahu buy to sell yang melawan arusnya M15 tadi,
kita take profit sebagian di supply-nya M15, mungkin bereaksi kecil, sisanya kita masih trailing stop-nya masih aktif ya, ternyata harga dibawa lebih tinggi melanjutkan bullish market structure dari H4. Nah, itu tentang lokasi ya. Jadi makanya pemahaman tentang struktur di mana lokasi harga, fase pergerakan apa yang sedang terjadi, impulsif atau pullback, pullbacknya juga sampai mana. Nah, ini kita bisa pergunakan untuk mencari peluang yang less risky atau high probable gitu. Jadi bukan berarti ketika kita ngelihat chart di M15 apalagi di lower time frame ya, ketika kita ngelihat ada break of structure yang terkini dengan momentum, terus ada unmitigated supply zone yang lumayan clear. Nah, artinya kita buta-butaan ya udah pokoknya saya mau sell dari sana gitu. Nah, kelupaan padahal di higher time frame-nya dia malah kembalinya ke extreme demand gitu. Nah, kita paksakan cari sell dari supply zone malah cuma reaksi kecil, nggak sempat di reduce risk, mungkin dia balik arah gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau tetap paksakan cari peluangnya pun ya nggak ada masalah, cuma paling nggak resikonya bisa disesuaikan. Mungkin cuma masuk separuh dari resiko normal. Karena kita tahu lokasi dari high time frame ini eh, tidak high probable. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman lihat seberapa kuat komitmen pergerakan yang ditunjukkan, impulsif atau korektif. Jadi kalau misalnya apa namanya di higher time frame-nya dia memang masih bullish structure ya. Nah, kita lihat nih setiap kali dia break higher, breaknya dengan momentum nggak selama dia breaknya dengan momentum yang semakin meningkat. Nah, artinya kita bisa lihat pergerakan atau intensi bullish market structure ini masih cukup kuat. Nah, tapi ketika kita sudah melihat harga mulai break higher, retrace break higher, retrace break higher, retrace. Nah, hati-hati ya, artinya likuiditas mulai semakin banyak dibangun di bawah, walaupun ini dia masih bullish market structure. Nah, kondisi seperti ini kita sudah siap dari jauh-jauh hari ini kita sudah siap kalau misalnya demand terakhir dia dijebol dengan seketika dengan momentum yang lumayan gede karena kita tahu secara apa nature dia pergerakan bullishnya sudah semakin korektif gitu. Likuiditas dibangun. Nah, apalagi kalau misalnya di bawah masih ada unmitigated demand dari price action sebelumnya yang belum termitigasi gitu. Nah, jadi ini kita juga bisa pergunakan ya. Lihat gimana komitmen pergerakan yang ditunjukkan. Terlihat penguatan atau momentumnya sudah mulai melemah. Yang kedua, pertanyaan kedua, kalau perspektif supply demand nih teman-teman juga bisa bergunakan pertanyaan di mana zona yang belum dimitigasi, terutama zona terbaru mengikuti perkembangan market structure terkini. Nah, jadi ingat ya, kita selalu fokus utama itu ke structure dan zona yang terbaru dulu. Jadi kalau misalnya harga sekali lagi, contoh yang bearish deh, harga bergerak dalam bearish market structure ya. Nah, kemudian dia sempat nge-sweep liquidity, 4 counter trend pullback sudah terpenuhi, sweep liquidity lagi, kemudian hanya untuk break lower ya. Low, lower high, lower lower yang baru di sini, lower high yang baru di sana. Nah, walaupun di atas ini sudah masih ada unmitigated supply zone dan harga belum kembali ke premium area dari leg yang sebelumnya ya. Nah, kemudian harga ternyata dia bentuk formasi yang baru. Nah, fokus utama kita itu kita mengikuti perkembangan pasar. Jadi kalau ada supply terbaru, kita fokusnya di sana dulu. Jadi jangan menunggu harga harus kembali ke supply zone yang sebelumnya ya. Nah, makanya kenapa market structure kita ada pedoman bantuan 4 counter trend candle. Nah, ini supaya membantu kita lebih mudah beradaptasi. Nah, selama harga memang dia membentuk formasi yang baru dengan 4 counter trend candle pullback, ada supply baru, ya udah kita ikuti gitu. Di atas tetap boleh di marking. Jadi kalau misalnya mungkin supply demand supply zone-nya masih panjang ke sebelah kanan ya. Nah, mungkin karena dia bentuk supply yang baru supaya fokus kita nggak keganggu. Nah, yang di atas ini kita bisa kecilkan gitu. Mungkin kita kecilkan dan kita fokusnya alihkan ke supply zone yang terbaru. Nah, jadi ketika harga kembali ke supply ya kita cari peluang sell atau short untuk bearish continuation-nya di sana dulu. Yang di atas ini kita gunakan untuk reference point di masa depan. Nah, tergantung nanti kalau misalnya harga dia sudah mitigasi supply yang baru tapi dia nggak berhasil break lower ya. Ternyata dibawa ke atas semakin korektif, mungkin dalam perjalanannya menuju unmitigated supply zone sebelumnya harga mungkin misalnya di sebelah kanan dia mulai bentuk ada liquidity equal highs atau segala macam. Nah, barulah fokus kita alihkan ke supply zone sebelumnya. Nah, dengan catatan kita lihat ya perkembangan di sini seperti apa gitu. Nah, cuma sekali lagi yang mau saya highlight kita tetap fokus ke
market structure, dan juga zona yang terbaru. Untuk apa? Untuk mengantisipasi reaksi harga yang terbaik gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya adalah harga akan memberikan reaksi yang lumayan instan ke zona-zona yang lebih baru dibandingkan zona yang sudah cukup lama. Nah, termasuk ini, di mana masih terdapat imbalance dominan yang kemungkinan menjadi alasan harga untuk rebalance dulu. Pertanyaan tambahan yang ketiga, kalau dari perspektif liquidity, di mana ada proses pengambilan liquidity yang sudah terjadi atau kecenderungan manipulasi likuiditas rawan dapat terjadi. Nah, berdasarkan detail yang diperoleh, rencanakan antisipasi apa yang secara probabilitas cenderung akan terjadi lebih dulu. Jadi kalau kita punya lebih dari satu skenario pun kita bisa pertimbangan kira-kira kemungkinan besar karena kumpulan confluence factornya misalnya lebih banyak skenario pergerakan bullishnya ketimbang pergerakan pullbacknya. Nah, kita bisa antisipasi kemungkinan pelanjutan continuation trendnya ini terjadi lebih dulu. Nah, kita paling bisa sedikit tambahkan bobot dari segi sequence ya atau urutan kemungkinan skenario mana yang akan terjadi lebih dulu seperti yang tadi kita udah bahas. Nah, antisipasi ini yang baru kemudian akan kita konfirmasi dengan middle time frame price action untuk mencari peluang yang relevan dengan gambaran, narasi, dan juga tujuan pergerakan di higher time frame. Nah, jadi sekali lagi, higher time frame fungsi utamanya untuk ini ya, untuk outlook, big picture, naratif, dan objektif. Most of the time kita cari peluangnya dari point of interest-nya atau dari detail price action di middle time frame. Nah, jadi higher time frame yang penting kita tahu lokasi harga, bias besarnya kemana, secara pricing higher time frame bagaimana, kemudian supply demand zone-nya di mana. Nah, cuman kalau untuk cari peluang utamanya, kita fokus nanti lebih banyak di biasnya middle time frame. Di detail price action-nya middle time frame. Nah, cuma sekali lagi nih, reminder saya memang nih agak wordy ya. Nah, cuman maksudnya nih teman-teman jangan bingung dulu. Yang penting pedoman ini teman-teman bisa pergunakan dari waktu ke waktu. Bisa dilihat lagi ketika misalnya sambil melakukan forecast, apa aja sih yang perlu diantisipasi, apa aja sih yang perlu di markup, apa aja sih yang perlu dipahami dari high time frame outlook. Nah, teman-teman bisa kembali ke materi ini gitu. Sambil dibuka videonya sambil melakukan forecast. Nah, dilatih berulang kali, beberapa kali berhari-hari, nah nanti lama-lama udah skill untuk antisipasi sama forecast-nya bisa lebih baik gitu. Lanjut dulu ya, nanti kita lebih banyak di case study-nya aja. Nah, dari high time frame outlook, nah ini prosesnya sebenarnya secara kurang lebihnya kita ulangi di middle time frame atau M15. Nah, cuman ada sedikit tambah detail yang relevan untuk middle time frame-nya. Nah, cuman kalau secara tujuan ya, di M15 atau middle time frame ini yang kita bahas, kalau di higher time frame tadi kita lihat outlook-nya ya, big picture-nya. Nah, kalau middle time frame ini kita bicara recent bias sama point of interest. Jadi recent momentumnya seperti apa, sama skenario yang bisa langsung kita manfaatkan peluang tradingnya bagaimana gitu. Nah, itu yang kita pergunakan di M15 atau middle time frame. Nah, yang kita bahas pertama juga sama, what to understand dari middle time frame. Kita ulangi lagi prosesnya nih, cuma lebih detail ya. Dari perspektif order flow, kita ingin melihat bagaimana bias terkini dari gelombang menengah. Jadi kalau higher time frame tadi gelombang besar, kalau middle time frame berarti gelombang menengah. Pergerakan harga, dia bullish atau bearish. Nah, momentum terkini yang terlihat di sinilah yang menjadi pedoman dasar kita untuk mulai mencari peluang. Nah, jadi kalau saya kembangkan ya, kalau misalnya di H4-nya kita pergunakan contoh yang paling simpel aja, dia bullish structure, dia barusan dia break higher udah lumayan tinggi nih, kita plotting premium versus discount, H4-nya low-nya di atas, high-nya misalnya di atas, masih belum confirm ya, cuma kita proyeksikan 50%-nya di sana. Kita punya decisional demand zone-nya H4, kita punya extreme zone-nya H4. Nah, kemudian di atas aman nih, harga nggak ada ketemu supply di masa lalu ya. Nah, tinggal kita lihat nih M15 seperti apa. Di skenario 1 misalnya di M15 saya ganti warnanya biru misalnya. Nah, di M15 dia ternyata masih bullish market structure nih. Ada demand. Nah, karena kita tahu higher time frame dia udah cukup jauh nih, kemungkinan pullback dari kacamata H4-nya kan cukup tinggi nih. Nah, artinya kita bisa aja antisipasi, oke ini ada demand, mungkin kalaupun mau tetap cari peluang buy, silahkan, tapi mungkin resikonya bisa disesuaikan. Mungkin ngambil separuh resiko dulu, kenapa? Karena
secara mindset atau secara antisipasi kita nggak expect harga bakal respect demand ini segitu tingginya gitu loh. Nah, cuman karena kita trade berdasarkan structure dan M15-nya dia masih bullish market structure, nah bisa aja kita tetap ikuti momentumnya dulu sampai kapan? Sampai harga benar-benar menunjukkan evidence sebaliknya kalau memang dia mau balik arah dari bullish menjadi bearish gitu. Nah, cuman dari segi resiko nih teman-teman bisa sesuaikan ya. Karena maksud saya kondisi seperti ini, nah nanti kita lihat lokasinya di mana. Kalau dia terjadinya di sini dibandingkan kalau misalnya harga sudah selesai pullback H4 kembali ke demand zone yang pertama dan M15-nya dia mulai shifting bullish. Nah, dengan formasi yang sama ini kan teman-teman bisa lihat nih secara high probable kondisi kita cari bullish continuation di atas sama yang di sini. Nah, otomatis lebih preferable kondisinya kalau terjadi harga sudah selesai pullback dari perspektifnya H4 gitu. Nah, cuma sekali lagi M15 ini kita pergunakan untuk melihat gelombang menengahnya seperti apa. Selama harga H4-nya dia masih naik dan M15-nya dia juga masih naik. Nah, otomatis memang saat itu kita biasanya masih bullish nih. Eh, Teman-teman bisa lebih hati-hati, jangan paksakan cari peluang counter trend dulu ya, hanya karena ngelihat di lower time frame misalnya oh dia barusan break higher di lower time frame di M1-nya dia shifting bearish misalnya. Nah, langsung sell karena kepengen takut ketinggalan peluang atau momentum ketika H4 dia benar-benar pullback sampai ke demand-demand di diskon area gitu. Karena takut ketinggalan, karena FOMO, akhirnya kelupaan bahwa kedua bias dan structure H4 sama M15 kita ini masih sama-sama bullish gitu. Nah, jadi tetap ini ya. Jadi M15 ini sebagai pedoman untuk pergerakan atau bias terkininya. Yang kedua, dari perspektif market structure, juga sama di M15 kita terapkan fase pergerakan apa yang sedang terjadi, impulse atau pullback, termasuk juga identifikasi di mana trading range terkini, swing high dan low yang menjadi area menjadi perhatian utama. Jadi sama ya, kalau misalnya harga sudah kembali ke demand-nya H4, terus di M15 dia break higher, dia pullback, break higher lagi. Nah, kita lihat, oke harga berarti dia sudah bullish market structure, kemudian dia mau mulai pullback, kita tahu lokasi harga di M15 dia high-nya di sana, low-nya di sana, diskon area yang di sana. Nah, kita bisa juga sesuaikan cari demand zone yang high probable di area diskonnya M15 dengan big picture H4 yang juga searah, sama-sama bullish. Nomor 3, perspektif supply demand di mana zona yang high probable untuk menjadi tujuan mitigasi harga selanjutnya, baik untuk sebagai area perhatian atau point of interest untuk mencari peluang ataupun sebagai target. Termasuk juga informasi apakah pergerakan terkini merupakan reaksi dari zona tertentu dari higher time frame outlook. Nah, saya dulu. Jadi maksudnya apa ini? Nah, jadi kalau misalnya sebentar, kita punya supply zone-nya apa? Kita punya supply zone-nya H4 ya. Kemudian M15 dia bullish market structure. Sorry. High, low, high, high, low, high. Dia tap supply zone-nya H4. Kemudian dia bearish shift. Terlihat bearish shift. Tapi kondisinya harga kembali ke demand M15 sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa bedakan nih. Kondisi ini kalau misalnya juga terjadi tapi di area antah berantah. Artinya bearish shift yang terlihat di M15 untuk case tadi yang pertama ini dia terjadinya ketika mitigasi supply zone-nya high time frame atau H4, sementara skenario yang kedua ini dia terjadinya di area antah berantah atau mungkin di atas masih ada unmitigated supply zone. Nah, dari dua skenario ini sama-sama bearish shift. Kemungkinan besar apa yang teman-teman bisa antisipasi nih dari skenario 1 sama skenario 2? Ada yang bisa share nggak? Kalau skenario 1
cari entry triggernya baru lanjut sell. Kalau skenario 2 cari entry triggernya untuk lanjut buy sampai ke supply-nya baru habis itu sell. Oke. Cukup valid ya. Nah, cuman kalau bisa saya arahkan, artinya kemungkinan bearish shift yang terjadi di skenario 1 ini bisa, atau secara probabilitas ini cukup tinggi, dia akan berlanjut untuk melanjutkan transisi dari bullish market structure M15 kemungkinan menjadi bearish. Kenapa? Karena dia ketemu supply zone yang lebih dominan atau lebih besar. Nah, apalagi kalau misalnya H4-nya dia memang masih bearish. Nah, sementara kalau yang skenario kedua, nah ini yang seringkali kita dihadapkan dengan kondisi cukup sering kan kita bertanya, ini sebenarnya bearish shift ini dia benar-benar bearish shift yang akan berlanjut bearish, atau dia bearish shift yang sebenarnya masih sifatnya liquidity sweep atau liquidity grab hanya untuk melanjutkan bullish market structure lebih tinggi, baru dia mitigasi supply, nah baru di sana terlihat ada bearish shift yang sebenarnya gitu. Nah, jadi eh, beda dari dua skenario ini artinya lebih ke antisipasinya ya. Jadi antisipasi kemungkinan perubahan bias dari bullish menjadi bearish di skenario 1 ini lebih dominan daripada skenario yang kedua. Nah, kalau secara cari peluangnya sendiri tetap serupa, artinya apa namanya? Artinya di M15 demand ini tetap kita bisa sama-sama cari peluang buy to sell yang kita kan saat itu juga nggak tahu nih. Bisa aja dia buy to sell kembali ke supply, memang dia masih berlanjut turun tapi sweep liquiditas lagi sebelum dia break higher, atau mungkin dia di skenario 1 dia kita buy to sell kembali ke supply, buy-nya kita profit, kita ganti bias karena tahu kemungkinan bearish-nya lumayan high probable nih, kita ambil short atau sell, nah kita dapat peluang dua kali gitu. Nah, jadi tergantung ini ya, tergantung lokasi, tergantung antisipasi. Nah, itu yang dimaksud dengan ini statement ini, termasuk juga informasi apakah pergerakan terkini, ini yang ini ya, termasuk juga informasi apakah pergerakan terkini merupakan reaksi dari zona tertentu dari higher time frame outlook. Nah, jadi kita bisa sesuaikan antisipasi skenario lebih lanjutnya seperti apa gitu. Nah, termasuk juga nanti kalau kita apa namanya sudah masuk ke entry type kan kita ada pendekatan entry langsung atau direct entry, ada juga yang dengan apa namanya ada juga yang dengan confirmation entry di lower time frame. Nah, jadi dari kedua skenario tadi sama-sama kembali ke demand, sama-sama bearish shift, tapi yang satu tadi dia kembali memitigasi high time frame supply, yang satu dia masih ada supply di atas ya. Nah, di kondisi yang skenario 1, nah kalau kita mau cari peluang bullish, nah otomatis karena dia bereaksi dari higher time frame supply zone. Nah, untuk cari peluang buy di sini ini otomatis wajib cari confirmation entry. Kenapa? Karena resiko banget nih harga bereaksi dari supply zone higher time frame. Bisa aja nih reaksinya cuma kecil, kemudian demand tersebut dijebol gitu. Nah, jadi jangan di sini kita buta-butaan karena takut ketinggalan peluang ya. Udah pokoknya saya buka buy di sana, stop loss di sana, antisipasi harga kembali ke supply M15 yang terbaru. Nah, di sini kita bisa manfaatkan cari buy to sell-nya bisa pakai confirmation entry. Nah, sementara kalau yang di skenario kedua bisa aja kita cari peluang buy di sini karena kita antisipasi nih kemungkinan nih bukan bearish shift nih, kemungkinan nih hanya permainan likuiditas. Jadi kita ngambil peluang buy di sini sebenarnya konteksnya bukan buy to sell tapi masih konteksnya adalah bullish continuation atau pro trendnya M15 di mana mungkin bullish structure-nya kita lihat lumayan kuat nih dengan momentum yang lumayan kencang, apalagi kalau misalnya dimension tersebut dia ngambil likuiditas ya sebelumnya. Nah, ada inducement. Nah, di sini kita masih oke nih kalau misalnya menggunakan pendekatan entry langsung. Kenapa? Karena masih searah pro trendnya M15 yang bullish structure atau bullish trendnya lumayan kuat, terus confluence factornya kita ada beberapa, dia nge-sweep liquidity, ada inducement. Nah, ini kita mau entry buy secara langsung tanpa harus konfirmasi lower time frame pun ini masih lebih oke dibandingkan skenario yang kedua gitu. Nah, jadi sama ya. Nah, kita lihat nih apakah suatu pergerakan di middle time frame itu dia bereaksi dari suatu SD zone di high time frame nggak? Nah, itu bisa bantu kita untuk menentukan
pendekatan entry peluang lebih lanjut, mau secara langsung ataupun secara secara menunggu konfirmasi lower time frame. Nah, itu ya tujuannya di sana. Nah, sementara untuk yang keempat dari perspektif liquidity sama kayak yang higher time frame juga, di mana liquidity sweep, manipulation sama creation terlihat dan dapat kita gunakan sebagai tambahan confluence factor dalam pemilihan point of interest ataupun sebagai target. Termasuk juga informasi apakah pergerakan terkini merupakan hasil manipulasi liquidity dari high time frame outlook. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya aja ya. Nah, misalnya H4-nya dia bearish, low-nya di sana, high-nya di sana. Nah, kemudian harga pullback, ternyata dia sweep atau sedikit terlihat mencoba nge-break high terkini di H4 ya. Nah, cuman nih candle H4-nya dia belum tutupan nih, masih running nih. Nah, di M15 kalau dia bullish market structure, ada demand terbaru. Nah, ini kita mesti ekstra hati-hati nih. Kenapa? Walaupun biasnya masih bullish dan harga ini ada bentuk demand, nah pastikan nih kita cari konfirmasi, cari tambahan informasi ya. Nah, kenapa? Karena nih harga barusan nge-sweep liquidity dari high H4 di bearish market structure-nya H4. Nah, jadi jangan karena kita ngelihat M15 dia masih bullish terus mau ada demand terbaru. Nah, buta-butaan kita ya udah pasang aja entry. Buy-nya di sana, stop loss di sana. Nah, ini yang ada malah nanti kita kena kena stop loss-nya. Oh, ini kemungkinan harga bearish ini masih liquidity grab nih. Masuk lagi buy dari demand sebelumnya karena masih antisipasi dia bullish market structure. Buy lagi di sana kena stop loss lagi ternyata nih harga dia turun. Nah, kenapa? Karena high time frame outlook-nya nih dominan gitu. Dia di bearish market structure, dia mencoba break high terkini tapi ternyata berakhirnya malah jadi bearish market structure di M15 dan H4-nya dia tutupan candle-nya jadi wick-nya panjang. Nah, jadi ini ya, sekali lagi lokasi big picture higher time frame kita konfirmasi dengan middle time frame price action. Jadi selalu ini ya, selalu apa ya? Selalu saling melengkapi nih, informasinya nggak bisa diisolasi secara terpisah gitu. Jadi walaupun saya sebutkan di M15 ini kita pergunakan untuk cari recent bias dan juga tradable skenario-nya, bukan berarti kita selalu ngambil peluang di setiap supply demand zone yang terbentuk di middle time frame atau M15 gitu. Nah, kita lihat dulu kita lihat dulu gambaran besarnya seperti apa gitu. Kalau masuk ini ya, perspektif pricing di mana lokasi harga terkini premium atau diskon. Nah, untuk mengakomodasi apa yang perlu dipahami di atas sama kayak higher time frame, apa sih yang perlu di up kurang lebihnya sama. Jadi mulai dari structure, ada breakout structure, ada shift of structure, swing point-nya di mana, kemudian supply demand zone ya, ekstrim sama decisional. Nah, beserta ini nih, jangan lupa higher time frame SD zone ini kita bisa refine. Jadi di M15 kita ketambahan satu komponen untuk di markup kalau ada supply sama demand zone-nya H4. Nah, pastikan teman-teman refine nih di M15, masukkan juga di mana sih refine supply demand zone dari M15 di dalam H4 zone. Nah, tujuannya apa? Ini tujuan untuk supaya kita bisa antisipasi nih kalau misalnya harga kembali ke sana. Nah, kita tahu nih oh di M15 masih ada imbalance zone yang lumayan dominan nih. Nah, ini kita bisa antisipasi kalau misalnya kita cari buy ya, loss. Nah, kita tetap prepare, oh ini ada kemungkinan kita loss ini karena mungkin harganya dia masih mau mitigasi refine M15 zone di dalam H4 zone-nya sebelum antisipasi buy kita mungkin play out sesuai dengan antisipasi sebelumnya gitu. Nah, itu bisa buat bantu di sana. Jadi pastikan teman-teman juga melakukan refinement untuk H4-nya ke M15 ya. Liquidity point, sweep, manipulation, creation seperti biasa, premium versus diskon juga sama hidden SD zone. Nah, hidden SD zone bisa pergunakan dari M15-nya langsung ada inside bar, but to sell wick, sell to buy wick, large wick, atau lower time frame refinement bisa ke M5 atau M1 sama ya. Jadi kalau di M15-nya nggak kelihatan plotting premium versus diskon. Nah, di diskon area kita zoom ke M5 atau M1. Cari ada nggak minor range atau structure yang bisa kita marking sebagai decisional zone dari bullish atau bearish structure-nya M15 atau middle time frame. Nah, makanya di sini
ada catatan pentingnya ya. Semua yang kita lakukan di M15 ini serupa dengan H4. Nah, cuma M15 ini kita hubungkan in relationship dengan higher time frame outlook. Nah, kita jangan lupa kayak yang tadi saya ceritakan, oh higher time frame-nya dia bearish. Harga dia kembali udah ke titik ekstrim, kelihatan mencoba break high sebelumnya, tapi tutupan candle H4 ini belum close. Nah, artinya kita tahu higher time frame ini berada di bearish market structure dan dia berada di kemungkinan di akhir fase pergerakan pullback-nya H4. Nah, jadi kita bisa antisipasi kalau M15-nya dia shifting bearish, nah walaupun dia kembali ke demand-nya M15 ya, ada supply yang terbaru. Nah, kita bisa fokus untuk mulai cari peluang sell nih dari supply yang terlihat di M15. Karena apa? Karena ini high probable banget nih. Harga di titik akhir kemungkinan pullback H4 terjadi, dan kalau memang ini berlanjut, nah target kita bisa jauh nih, bisa target sampai ke eksternal low-nya H4 nih. Jadi mungkin di M15 kita bisa bangun posisi ya, mengikuti bearish order flow-nya, nah sampai target terjauhnya di H4 itu tercapai. Nah, makanya ini penting nih, relationship ke high time frame outlook-nya. High time frame itu impulse atau pullback, dia trading range-nya di mana, high-nya di mana, low-nya di mana, premium versus discount-nya di mana, ada liquidity enggak, bereaksi dari high time frame SD zone atau enggak, yang tadi kita udah bahas. Nah ini ya, jadi ketika membangun markup di middle time frame, jangan lupa apa yang sudah dilihat atau dipahami di high time frame, ini jangan diabaikan gitu. Tapi kita koneksikan, oh ini koneksinya di mana sih gitu loh. Dari berbagai skenario di H4 kan tadi kita sudah siapkan beberapa skenario, ada kemungkinan dia naik lagi atau kemungkinan pullback dulu. Nah, kita konfirmasi dengan middle time frame. Mana yang make sense, mana yang koneksinya searah. Nah, itu kita jadikan skenario yang lebih awal kita cari atau kita manfaatkan. Gitu. Untuk apa? Untuk antisipasi middle time frame, kemungkinan pergerakan selanjutnya kemana. Nah, sama pendekatannya dengan antisipasi di high time frame outlook, kita terapkan juga di middle time frame. Yang terpenting antisipasinya make sense sesuai dengan gambaran, narasi, dan juga tujuan pergerakan harga di high time frame. Nah, beberapa pertanyaan tambahan nih, selain yang pertanyaan di high time frame outlook, teman-teman juga bisa kembangkan untuk middle time frame. Dari order flow dan market structure, pergerakan harga terkini berada di fase pull impulse atau pullback dari high time frame outlook atau bukan. Nah, kemudian peluang yang kita antisipasi ini pro high time frame trend atau counter trend high time frame trend. Nah, itu kita bisa pergunakan untuk pencarian target yang reasonable gitu. Jadi kalau misalnya H4-nya dia bearish, ada supply zone, kemudian M15-nya dia shifting bullish, kita ngikutin momentum buy dulu ya. Nah, cuman kita tahu nih, kita trade bullish continuation di M15 ini melawan arusnya bearish market structure di H4. Artinya peluang bullish di M15 ini sifatnya counter trend terhadap higher time frame trend. Nah, jadi targetnya jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau misalnya ada demand zone H4 ini sudah tercapai, nah pastikan teman-teman sudah ada melakukan pengambilan profit sebagian. Ya kalaupun tetap mau trailing ya nggak ada masalah ya, cuma saran apa yang biasanya saya pergunakan sih udah pasti ini ada take partial yang dominan saya lakukan gitu. Kenapa? Karena bias high time frame-nya dia masih bearish gitu. Nah, itu kita bisa pergunakan untuk keperluan itu, penentuan target juga. Dari perspektif supply demand, apakah zona yang terlihat secara probabilitas cenderung akan di-respect atau sebaliknya cenderung akan ditembus karena harga bereaksi dari zona higher time frame dengan bias berlawanan seperti contoh yang tadi ya. Di H4 dia bullish, harga udah kembali ke ekstrim demand-nya H4. Nah, kalau di M15 dia masih bearish nih, ada supply terakhir. Nah, ini tidak harus kita paksakan kita cari peluang sell nih. Malah mungkin fokus kita mendingan saya mulai cari peluang buy to sell, ambil profit sebagian di supply-nya M15 sampai dia ditembus, saya mulai bangun posisi buy sampai menuju target H4 terpenuhi. Nah, jadi kita lihat SD zone di M15 itu dia kecenderungannya akan di-respect atau kemungkinan besar akan ditembus. Nah, itu kita bisa sesuaikan antisipasinya. Apakah kita tetap mau cari peluang dari M15 point of interest-nya atau
kita skip dulu, kita sabar dulu nunggu harga bereaksi di sana sampai dijebol, nah baru kita cari peluang sebaliknya. Karena trade sebagai pro trend dari higher time frame. Atau apakah zona baru yang terlihat terbentuk sebagai hasil kegagalan zona higher time frame. Nah, ini ada juga kondisi tertentu ya. Kalau misalnya sekali lagi H4-nya dia bullish deh. Dia bullish, break sana, ada decisional demand, ada extreme demand. Nah, terserah nih M15 gimana ya. Nah, intinya ketika harga dia kembali ke demand-nya yang decisional dari H4, kita kan sudah mulai antisipasi kemungkinan M15 bisa balik arah nih. Ketika dia balik arah, berarti high probable buy ini mulai berjalan nih, sesuai dengan antisipasi H4. Tapi ketika harga di M15 dia misalnya kembali ke sana, bereaksi, dan kembali bergerak turun, di M15 dia bentuk supply baru, dan di H4 kita ngelihat candle-nya sudah tutup di bawah decisional demand-nya H4 ya. Nah, di sana ini juga bisa jadi informasi kita, oh kemungkinan besar ini harga ada kemungkinan di bawah pullback lebih dalam sampai menuju ekstrim demand-nya H4. Nah, di saat itu kita bisa nih, oke yang tadinya mungkin ketika harga di M15-nya dia di sini dia kembali bearish ya. Nah, kemungkinan di sana ada supply-nya M15. Nah, kalau misalnya di saat itu kita putuskan, oke deh, ini saya nggak terlalu serap nih. Kenapa? Karena supply ini dia ketemu dengan demand-nya A4. Saya abaikan dulu. Saya pengen ngelihat supply atau demand yang lebih dominan, yang lebih kuat saat itu. Siapa yang ngambil kendali? Nah, ketika M15 supply-nya di respect, kita nggak ngambil dan dia break lower, nah kita bisa mulai fokus cari peluang sell ketika supply baru terbentuk. Nah, kenapa? Karena kita dapat cerita baru nih. Atau skenario berikutnya, oke berarti decisional demand H4 ini udah nggak bertahan, nah kemungkinan besar harga bisa dibawa bergerak lebih tinggi, lebih rendah untuk memitigasi ekstrim demand-nya H4. Nah, kita sell lagi nih di M15. Nah, ketika sudah mencapai ekstrim di M15 dia ada supply lagi. Nah, ini tidak harus kita paksakan cari sell lagi. Kita tunggu dulu dia bereaksi. Kalau dia jebol bawah lagi, nah artinya kemungkinan H4 bisa aja dia ada kemungkinan balik arah nih. Nah, apalagi kalau misalnya bullish market structure-nya dia udah jalannya udah lama ya, terus harga juga ketemu dengan supply di H4 gitu. Nah, artinya kita bisa tangkap kemungkinan perubahan trend higher time frame lebih awal dengan memanfaatkan price action detail yang terlihat di M15 beserta informasi atas hasil interaksi supply demand M15 dengan supply demand-nya higher time frame. Ini kalau nggak salah yang lalu Santi pernah nanya nih, Pak, kalau misalnya harga berada di antara high dan low higher time frame, apakah ini yang disebut dengan area kita nggak cari peluang lagi? Kalau misalnya demand yang terlihat misalnya demand-nya cuma satu ya, di bawah sini dia sudah efisien semua nih. Nah, ketika demand itu ditembus, nah ini apakah kita diem aja nih karena secara structure kan H4 bullish. Kemudian demand-nya tapi nggak bertahan, ditembus. Nah, apakah ini diem aja? Nah, yang lalu kan saya ada jawab pertanyaan Santi waktu itu. Selama di M15 terlihat ada interaksi bahwa demand H4 itu gagal dan M15 supply-nya di respect atau order flow-nya ini berjalan dengan baik, nah kita bisa ikutin bearish order flow-nya M15. Siapa tahu dia bakal menyebabkan shifting structure dari high time frame. Nah, ini larinya bisa jauh gitu. Itu ya. Itu untuk yang tadi apakah zona baru yang terlihat terbentuk sebagai hasil kegagalan zona high time frame atau bukan. Perspektif liquidity sama, apakah bias yang sudah berjalan beberapa waktu terakhir ada kecenderungan akan berakhir dan kemudian bisa berbalik arah karena terjadi pengambilan liquidity dari high time frame structural point atau liquidity pool yang tadi saya bilang, harga kembali ke high-nya H4 di bearish market structure. Nah, ada M15 demand. Nah, ini kita bisa antisipasi kemungkinan akan dijebol. Nah, jadi berdasarkan detail yang diperoleh, rencanakan antisipasi apa yang secara probabilitas cenderung akan terjadi lebih dulu di pergerakan harga selanjutnya dalam kaitannya dengan higher time frame outlook yang telah dianalisa. Nah, antisipasi ini yang kemudian akan kita lengkapi dan kita konfirmasi dengan detail lower time frame price action untuk menentukan pendekatan entry seperti apa yang tadi saya ceritakan, apakah direct entry ataupun confirmation entry, sesuai dengan kecukupan confluence factor yang tersedia. Termasuk juga informasi tambahan dari lower time frame order flow yang mungkin dapat kita ikuti dulu momentumnya sampai
harga kembali ke point of interest di middle time frame. Ini yang kita kenal dengan buy to sell, sell to buy ya. Nanti di topik selanjutnya setelah topik hari ini, nah itu kita masuk ke mechanical trading strategi. Nah itu untuk middle time frame. Ada pertanyaan sebelum saya percepat lanjut ke lower time frame nih? Kurang lebih sama ya kayak higher time frame, nah cuma ada beberapa tambahan ini yang selalu teman-teman ingat, selalu koneksikan dengan gambaran besar di higher time frame. Jadi jangan apa ya, jangan bukan berarti karena middle time frame ini merupakan time frame utama kita untuk cari peluang, nah artinya cerita dari higher time frame-nya kita abaikan gitu. Nah tapi kita pergunakan dalam kombinasinya untuk meningkatkan probabilitas dari peluang-peluang yang kita antisipasi. Ada pertanyaan sampai middle time frame? Nanya kok. Ya, boleh. Kalau mau Yang coret-coret tadi silakan ya, bisa juga coret-coret. yang refinement demand M15 di Mm-mm. demand H4 misalnya ya. Iya, Ketika harga dia kan H4-nya bullish, oke. di Tempatnya M15-nya dia bearish menuju demand H4. gini ya. Yang empat dia bullish, dia sudah di Ya, demand. ya. Harga Heeh. terkini berada di permukaan demand H4, Oke, tapi belum menyentuh di demand refinement. M15. Oke, Ya. ya, Nah, ketika di harga yang sekarang dia berupa weak, bearish. berarti kan dia menandakan udah lemah ya, gitu ya. Iya, Terus ada internal bullish demand M5. oke. Apakah di situ bisa kita Buy to sell. ambil posisi entry? Nah, Sebentar, saya boleh coba nggak? ulangi lagi ya. Jadi H4-nya dia bullish, dia sudah kembali ke demand-nya H4, tapi belum menyentuh refinement demand M15 ya. Nah, kemudian M15 dia kembalinya dengan bearish market structure. Nah, tapi ketika dia kembali ke mana? Ke demand-nya H4 di M5 di M5 dia sudah ada bullish shift ya. Ya, Betul ya? Nah, oke. ya. Nah, ketika itu terjadi, nah ini kita sudah bisa pergunakan sebagai trigger untuk entry buy atau sell, Kurniawan, dengan antisipasi awal, karena sekali lagi recent momentum dan tradable skenario-nya kan kita tetap pedomannya kan M15 ya. Tapi kita tahu cerita H4 besar kemungkinan ini bisa aja supply M15 ini ditembus gitu untuk melanjutkan bullish market structure dari H4. Nah, artinya ketika kita ngelihat M5 dia bullish shift, kita ngambil buy peluang buy di sana. Nah, ini antisipasi awal kalau misalnya nanti udah masuk case tadi yang template-nya saya sudah siapkan ya. Nah, ini kita bisa asumsikan peluang ini untuk dua kemungkinan, bisa sebagai buy to sell menuju M15 supply, karena kan kita nggak tahu nih ketika dia kembali ke supply M15 bisa aja dia dibawa kembali turun lebih rendah, mitigasi M5 demand zone, baru melanjutkan H4 bullish continuation gitu loh. Atau bisa juga dia cuma bereaksi kecil, malah tembus ke atas, M15-nya bullish shift, dia melanjutkan bullish continuation H4 tanpa harus memitigasi M15. Nah, jadi ini yang saya sebut di satu peluang ini kita bisa akui atau acknowledge sebagai lebih dari satu setup. Ini yang saya sebut biasa buy to sell sekaligus potensi H4 continuation. Nah, tinggal kita sesuaikan. Oke, kita buy dulu di sana, mungkin target parsial kita ngambil di M15 supply ya. Buat jaga resiko, siapa tahu dia bereaksi malah dijebol ke bawah gitu. Nah, mungkin ngambil dulu 20-30%, nah sisanya kita trailing lebih longgaran nih, karena kita ada antisipasi, bisa aja tuh ditembus gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi lebih lanjut, mau dia naik, mau dia turun, jebol bawah lagi, nah pastikan peluang yang sudah terlihat lebih awal, ini kita sudah dapat sebagian profitnya, resikonya kita sudah bisa manage sebaik mungkin gitu loh, Kurniawan. Berarti masih valid ya kok. Valid, Dengan valid. antisipasi dia masih bisa ke bawah ke demand M15 Betul, ya. karena kita tahu ceritanya kan, kita tahu ceritanya H4, walaupun dia sudah kembali dalam banget di area diskon dan walaupun dia sudah masuk ke demand-nya H4, nah tapi karena makanya tadi saya bilang pastikan di middle time frame kita refine zonanya H4. Kenapa? Karena zona H4 ini kan gede banget nih. Apa nilai moneternya kan gede banget tuh sebenarnya. Tipsnya kan juga gede nih. Nah, jadi makanya kenapa kita refine dengan M15, karena kita ngasih kesempatan atau ngasih informasi tambahan, siapa tahu imbalance yang terlihat di M15 ini juga ada kemungkinan harga mau
memenuhi atau nge-fill imbalance tersebut dulu sebelum dia lari lebih kenceng gitu. Itu Kurniawan. Oke, paham kok. Udah jawab ya. Yang lain atau benar? Boleh? Lanjut dulu ya. Nanti di case tadi deh lebih banyak. Khawatir nggak sempet nih. Nah, lower time frame mungkin saya percepat aja karena ini sama aja nih kurang lebihnya, cuma penjabaran untuk yang price action lebih kecil ya. Intinya di lower time frame ini kita lihat detail untuk refinement sama juga confirmation ya. Nah, cuma jangan lupa ini kita juga koneksikan dengan middle time frame outlook. Nah, jadi bukan lower time frame yang kita harus langsung kaitkan dengan high time frame ya, karena biasa kejauhan. Nah, kita kaitkan yang lebih dekat dulu dengan middle time frame outlook. Kenapa? Karena secara tidak langsung sebenarnya juga berkaitan. Middle time frame kan kita sudah koneksikan dengan high time frame. Nah, yang kita lihat apa juga sama seperti tadi. Middle time frame-nya impulse atau pullback, dia recent trading range-nya di mana, apakah dia bereaksi dari middle time frame SD zone enggak, liquidity pool di mana, pricing-nya bagaimana, premium versus discount. Untuk yang what to understand, komponennya sama ya, jadi ada perspektif order flow, market structure, supply demand, liquidity, pricing. Penjabarannya teman-teman juga bisa baca, saya percepat aja nih. Kalau order flow kita ingin melihat bagaimana bias terkini dari gelombang kecil, pergerakan harga bullish atau bearish tergantung di mana lokasi harga berada dari perspektif middle time frame POI. Nah, pemahaman LTF order flow ini dapat digunakan untuk mencari peluang counter trend yang potensial dari waktu ke waktu, termasuk juga untuk peluang pro trend. Keselarasan lower time frame order flow dan middle time frame bias ini bisa menjadi konfirmasi yang high probable. Jadi kalau misalnya M15-nya dia bearish, kemudian di M5 dia misalnya shifting bullish, ada demand, nah kita bisa mulai antisipasi, cari peluang counter trend dulu, buy to sell, buy, sampai dia kembali ke supply zone-nya M15. Nah, sebelum kita mungkin ganti bias, sampai low time frame bias atau order flow-nya dia berubah atau shifting dari bullish menjadi bearish order flow-nya lower time frame searah dengan bearish order flow-nya middle time frame. Nah, ini menyediakan konfirmasi yang tadi disebut sebagai high probable confirmation. Nah, itu yang kita manfaatkan dari lower time frame. Kemudian dari perspektif market structure, fase pergerakan apa yang sedang terjadi sama ya, impulse atau pullback, termasuk identifikasi trading range terkini, swing high low dan low yang menjadi perhatian, terutama dalam keperluan validasi trigger transisi LTF market structure shift sebagai konfirmasi entry atas peluang sesuai middle time frame bias. Supply zone di mana zona yang high probable untuk menjadi tujuan mitigasi harga selanjutnya. Ini biasanya sih kalau lower time frame ini paling sering jadi keputusan kita mau split resiko atau enggak. Jadi kalau dia kembali ke demand-nya M5, kemudian M1-nya misalnya dia break ada flip misalnya break higher nih, ada decisional, ada ekstrim. Nah, di mana zona yang high probable untuk menjadi tujuan mitigasi harga selanjutnya ya bisa ke decisional, bisa juga ke ekstrim. Nah, ini kita bisa pergunakan untuk keperluan bagi resiko. Masuk di keduanya, stop loss di bawah ekstrim, atau masuk fully di decisional, tapi SL-nya cover di ekstrim. Itu nanti detail di entry time. Dari perspektif liquidity, sama juga ya, liquidity sweep, manipulation, liquidity creation, yang terlihat dan dapat digunakan sebagai tambahan profit sector dalam graf POI, entry zone, ataupun sebagai target sama nih. Jadi kalau penentuan entry zone juga ketika kita dikondisikan dengan lebih dari satu lower time frame zone untuk entry nih, ada ekstrim, ada decisional. Nah, faktor liquidity nih kita perlu lebih waspada gitu. Jadi daripada memaksakan ngambil di decisional, mungkin ya udah lebih prefer ngambil di ekstrimnya, karena kita tahu decisionalnya di bawahnya persis ada trendline liquidity. Atau kalau memang jaraknya masih lumayan kecil ya bisa aja walaupun kita tahu di sini ada kemungkinan harga nge-sweep liquidity sebelum break higher, nah ya udah masuk aja dari decisional tapi SL-nya cover di ekstrim karena mungkin masih less than 3 pips misalnya. Yaitu faktor liquidity, pricing juga sama ya. Jadi dari beberapa entry zone misalnya di lower time frame kita lihat kalau kita cari peluang buy ya kita pengen ambil entry zone di diskon area, apalagi di M1 nih. Kalau misalnya misal gini ya, M1 dia masuk ke demand-nya M15, dia shifting bullish, ada demand kecil, break sana, ada extreme demand, ada decisional demand satu, ada decisional demand
kedua. Nah, ini hati-hati, jangan dipaksa karena kita takut ketinggalan peluang, langsung buta-butaan buy dari demand tertinggi nih. Nah, kita lihat ukur M1-nya, high low-nya di mana, premium versus discount-nya di mana. Nah, better kita mulai antisipasi entry-nya di demand zone yang lebih high probable gitu. Jadi udah, kalau misalnya in case harga ternyata memang dia respect di sana break higher, nah kita lihat dia high low 4 counter trend baru nggak. Nah, selama dia masih break of structure yang pertama, break of structure yang kedua, terus mungkin dari kacamata premium versus discountnya M15 dia masih di area yang bagus ya. Nah, kita mau entry dari demand zone yang lebih tinggi nih, nggak ada masalah gitu. Nah, cuman dengan catatan kita tahu demand yang tadinya low probable ini memang di respect dan harga memutuskan break higher gitu. Nah, kalau belum ada evidence itu, ya kita bisa filter menggunakan premium versus discount untuk pilih entry area atau entry zone yang lebih high probable di mana. Ya pastikan cari yang di area discount untuk buy, kalau sell cari yang di area premium. Itu untuk ini kan, untuk filtering. Apa yang di markup sama juga lower time frame resistance structure, cuma ini biasanya kalau lower time frame karena dia cukup cepat ya, apalagi di M1, nah ini hanya cukup di markup untuk ketika harga sudah memasuki area-area atau point of interest dari middle time frame kita. Kalau yang mau dilengkapi itu mungkin di M5-nya masih oke nih kalau mau digambarkan lengkap. Cuma kalau M1 sih nggak perlu semua structure sama swing point-nya digambarkan karena nanti chartnya jadi kompleks banget gitu. Secukupnya aja ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. SD zone juga sama middle time frame SD zone refinement. Nah, jadi sama kayak higher time frame di refine ke middle time frame. Nah, untuk yang M15 nih juga pastikan teman-teman at least refine ke M5. Ini untuk juga sama bisa untuk refine entry point kita kalau misal pakai direct entry ya supaya stop loss bisa lebih rapat, atau juga mempertimbangkan kemungkinan mitigasi ataupun inducement untuk mitigasi zona refine di dalam SD zone-nya M15 juga sebelum dia menunjukkan komitmen harga yang diantisipasi. Nah, jadi tujuan refinement untuk itu ya, untuk meningkatkan presisi untuk entry atau juga memberikan informasi tambahan yang kita bisa antisipasi kemungkinan proses mitigasi suatu SD zone di middle time frame yang lebih dalam mitigasinya itu bisa terjadi. Jadi maksud saya apa? Jadi kalau misalnya M15 ada supply, ada M5 nih, supply ya. Lower time frame dia kebalik sentuh M15 zone, dia shifting bearish, kita entry sell, running profit sedikit, belum sempat trailing reduce risk, belum sempat break even, ternyata harga balik arah, entry ke 1 kita -1. Nah, tapi karena kita tahu nih ada ceritanya, kemungkinan harga mau mitigasi berikutnya ke refine M5 supply di dalam M15 supply. Nah, ketika harga kembali ke sana selama supply M15 ini masih di respect ya, artinya harga tidak tutup di M15-nya, dia tutup di atas supply zone tersebut. Nah, artinya kalau misalnya lower time frame ini nanti ada konfirmasi lagi, flip atau apapun itu, nah kita bisa pertimbangan untuk entry yang kedua. Nah, siapa tahu yang pertama -1, yang kedua ini kita dapat misalnya +5. Nah, jadi dari satu trade idea jangan ragu-ragu untuk re-entry selama trade idea-nya masih sama. Nah, kita manfaatkan ini pemahaman atas refinement zone untuk kemungkinan mitigasi yang bisa terjadi lebih dari satu kali. Tujuannya di sana. Nah, liquidity point juga sama, premium versus discount termasuk hidden SD zone juga sama ya. Oke, nah ini untuk yang part 1 nih yang tadi saya bilang Kurdi. Nah, setelah ini kita masuk part 2 untuk case tadinya. Ada pertanyaan nih teman-teman sebelum saya tutup untuk yang part 1? Ini jadi sekali lagi teman-teman mungkin agak padat ya informasinya. Cuman kalau teman-teman soroti sebenarnya komponen utamanya ya itu aja gitu. Order flow, market structure, nature teorinya, impulsif atau korektif, supply demand, liquidity, sama premium versus discount. Nah, tinggal pengembangan di masing-masing time frame sesuai dengan fungsi dan tujuan time frame tersebut. High time frame untuk bigger picture, untuk narasi, untuk objektif,
middle time frame untuk recent momentum dan bias, sekaligus cari point of interest terkini yang kita bisa manfaatkan. Nah, lower time frame ini untuk detail buy confirmation ataupun cari peluang counter trend. Ada pertanyaan? Steven Yo, Ahmad, Kurniawan? Aman. Aman ya? Saya langsung ke Pandu aja ya. Ini biar diskusinya lebih enak nih, lebih panjang.